Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Bintuni mulai menyiapkan diri untuk memasuki masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ratusan warga Kota Sorong, Papua Barat antusias mengikuti vaksinasi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nikolak Awak meninjau beberapa titik posko COVID-19 di hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Rabu 30 Juni 2021. Pelaksanaan PPKM di hari pertama, PLT Sekda Teluk Bintuni mengunjungi sejumlah tempat yang dijadikan sebagai posko bagi tim gugus tugas penanganan COVID-19. Sejumlah tempat yang didatangi yakni posko darat di depan kantor cabang Dinas Kehutanan Bintuni, posko laut di Pelabuhan Bintuni, posko di bandara serta posko COVID di depan kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni. Kepada TVRI, PLT Sekda mengaku pelaksanaan PPKM di hari perdana masih terdapat kekurangan seperti minimnya sarana penunjang bagi petugas di sejumlah posko. PLT Sekda menambahkan, pihaknya juga menerima keluhan dari masyarakat yang belum memahami secara jelas PPKM yang mulai diberlakukan. Pemberlakuan PPKM pada tanggal 30 ini dianggap sangat mendesak, terdesak, dan terkesan belum ada sosialisasi yang baik. Dan memang kami mengakui itu karena rencana kami setelah dikeluarkannya atau setelah hasil rapat itu dilaksanakan sosialisasi dan pemberlakuan itu nanti pada saat hari Senin mendatang. Tetapi karena perkembangan COVID yang semakin meningkat dari hari ke hari itu bertambah banyak dan sangat tinggi, sehingga diputuskan untuk tanggal 30 ini dimulai PPKM. Dan kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu untuk sosialisasi pelaksanaan pembatasan ini, tetapi apapun alasan kita mau supaya proses ini tetap jalan cepat dan juga pemutusan mata rantai penyebaran ini juga diputuskan secara cepat-cepat. PLT Sekda pun menegaskan 3 hari setelah pelaksanaan PPKM, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pelaksanaan PPKM ke depan bisa tepat sasaran. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kapal cepat ekspres Belibis 8 yang melayani para penumpang dari dan keluar kota Bintuni sudah tidak lagi beroperasi. Hal ini disampaikan PLH Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Bintuni, Yance Koibur, saat dikonfirmasi TVRI Senin 28 Juni kemarin, yang menyatakan bahwa pelayanan kapal cepat tersebut tidak lagi beroperasi. Koibur memastikan kapal tersebut tidak lagi melayani penumpang Bintuni, lantaran sejauh ini tidak ada laporan resmi dari pihak perusahaan yang diterima oleh KUPP Bintuni, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Pada saat ini juga dia sudah tidak masuk lagi di Bintuni ini. Kami sendiri tidak tahu penyebabnya untuk kapal ini tidak masuk di Bintuni ini. Dan untuk sementara ini kami belum tahu sendiri di Sabandar, kami belum tahu. Belum ada informasi dari pihak perusahaan itu untuk kapal itu bagi kami. Ya, jadi untuk sementara ini agentnya ada di sini, agen kapal itu. Cuma tidak pernah koordinasi dengan pihak Sabandar supaya kami tahu betul bahwa kapal ini sudah tidak operasi lagi. Atau apapun penyebabnya sendiri kami sendiri belum tahu karena di kantor ini kecuali agennya datang lapor bahwa kapal ini tidak operasi karena begini-begini. Jadi ya kita juga tidak bisa berbicara apa-apa kalau tidak ada informasi dari pihak perusahaannya. Koibur menambahkan pihaknya akan menunggu informasi dari pihak perusahaan terkait perkembangan pelayaran kapal Belibis di Bintuni, sehingga pihaknya dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara detail, khususnya kepastian pelayanan kapal yang sempat menjalin MOU dengan Pemda Teluk Bintuni pada Desember 2019 silam.
Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Teluk Bintuni dalam hal ini gugus tugas penanganan COVID-19 mulai menyiapkan diri untuk memasuki masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2021. PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak yang didampingi sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Teluk Bintuni, Senin siang kemarin meninjau sejumlah fasilitas milik pemerintah yang ada di sekitaran distrik Manimeri. Tujuan ini dilakukan untuk mengecek kesiapan sarana prasarana guna mengantisipasi pasien COVID-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama 14 hari ke depan. Kepada TVRI di sela-sela tinjauannya, PLT Sekda menuturkan kalau pihaknya sudah mengantongi data dan informasi sebagai evaluasi dari hasil tinjauan lapangan tersebut. Sehingga PLT Sekda menyebutkan jika pihaknya akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas hasil evaluasi sekaligus menyatukan program seluruh instansi terkait agar pelaksanaan PPKM bisa sesuai petunjuk. Sesuai dengan rencana kerja tim gugus tugas, beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan rapat bersama Bapak Bupati dan di situ memang sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, dari Menteri Kesehatan pun juga dari WHO, tetapi ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Gubernur, sehingga kita di daerah, kabupaten kota juga harus menindaklanjuti itu. Dan kita sendiri sudah dari Kabupaten Teluk Bintuni sudah membicarakan rencana PPKM yang akan diberlakukan pada tanggal 30 nanti, sehingga setelah rapat beberapa waktu lalu kita tindak lanjut dengan rapat tadi, sekaligus kita meninjau lokasi-lokasi tempat-tempat yang akan kita gunakan untuk meletakkan masyarakat yang mungkin terkonfirmasi reaktif dan juga ada yang mungkin OTG. Kita usahakan secepatnya karena sesuai dengan laporan dari tim kesehatan bahwa perkembangan peningkatan pasien yang positif COVID ini sudah bertambah banyak, sehingga rumah sakit umum sendiri sudah tidak bisa menampung. Kemudian sekarang ada sanggar BPM yang sementara dipakai. Sebab itu kunjungan kami tadi berkaitan dengan kami mengunjungi dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada di beberapa tempat, terutama di rumah potong hewan ini, untuk rencana dimanfaatkan juga oleh tim gugus tugas untuk penempatan tempat karantina bagi. Di samping itu, PLT Sekda berharap adanya dukungan semua pihak agar pelaksanaan PPKM dapat berjalan dengan baik guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sorong mengakui kenaikan angka terkonfirmasi positif COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit mulai kewalahan tangani warga yang mengalami gejala penyakit setelah terjangkit COVID-19. Meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang kini sudah mencapai angka 3.322 orang membuat sejumlah rumah sakit di Kota Sorong kekurangan ruang rawat inap sejak Kamis 1 Juni 2021. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Sorong, Rudi Laku, mengakui sejumlah rumah sakit mulai kewalahan dan kekurangan ruang untuk menampung warga yang mengalami gejala penyakit seperti gejala terjangkit COVID-19. Satgas mencatat rumah sakit umum daerah Selebe Solu Kota Sorong mulai over kapasitas menangani pasien COVID-19. Untuk saat ini di RSUD Selebe Solu merawat 24 pasien COVID-19, Rumah Sakit Pertamina 3 pasien, Rumah Sakit Angkatan Laut 31 pasien, dan Rumah Sakit Kampung Baru 5 pasien. Rumah sakit rujukan COVID ada 19 orang yang dirawat. Rumah Sakit Selebe Solu ada 24 orang. Rumah Sakit Pertamina 3 orang, Rumah Sakit Angkatan Laut 31 orang, dan di RSUD Kabupaten Sorong ada 5 orang. Untuk saat ini di Rumah Sakit Selebe Solu sudah melebihi kapasitas daya tampung untuk perawatan pasien COVID. Ada kurang lebih 3 orang yang sementara masih menunggu
di IGD untuk dilakukan untuk ditempatkan pada ruang isolasi. Masyarakat Kota Sorong dihimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan menghindari kerumunan serta menjaga jarak agar angka terkonfirmasi positif COVID-19 bisa ditekan. Pemda Kota Sorong juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemda Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kota Sorong, Papua Barat antusias mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Polres Sorong Kota sebagai penyelenggara. Sejak pagi, ratusan warga Kota Sorong sudah mulai berdatangan ke 3 lokasi yang digunakan untuk melaksanakan vaksinasi massal yang digelar di Polres Sorong Kota menyambut HUT Bayangkara. Padatnya warga yang ingin divaksin di Gedung Doyo membuat panitia kewalahan mengatur warga, sampai-sampai warga berdesakan untuk divaksin sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengakui antusias warga yang mengikuti vaksinasi massal sangat tinggi. Dari pantauannya di 5 lokasi pelaksanaan rata-rata dipenuhi warga. Ini antusias masyarakat luar biasa ya. Kalau nanti ternyata lebih 1.000, kita ada informasi tadi sampaikan kalau memang ini ternyata masih ada stok ya. Di farmasi masih ada stok, kita minta. Karena nanti kita kan memang program nasional ini kan untuk vaksinasi ini. Dan nanti pas momen Hari Bayangkara ini benar bisa membantu ya kecepatan nanti vaksinasi di masyarakat. Beberapa tempat ya, ada 5 titik ini yang kita laksanakan vaksinasi massal ini. Rata-rata ini antusias masyarakat luar biasa. Warga Kota Sorong yang masuk kategori lansia atau lanjut usia juga antusias untuk divaksin. Opa James misalnya, meski harus dipapah keluarga untuk divaksin, namun pria berusia 79 tahun semangat untuk divaksin. Menurut Heni, anaknya, ayahnya tidak punya riwayat penyakit seperti darah tinggi, asma, maupun diabetes. Setelah diperiksa, kondisi tubuhnya baik. Ayahnya langsung divaksin. Soalnya Bapak nggak punya penyakit bawaan lain, kecuali kayak mungkin ada Alzheimer atau apa gitu. Silakan yang sudah kami catat, silakan merapat ke depan sebelah kanan saya ambil KTP. Tapi dari Ibu sendiri tidak ada perasaan khawatir atau apa? Ada khawatir sih, cuman ya bawa dalam doa saja lah. Mudah-mudahan aman-aman. Sebagai penyelenggara Polres Sorong Kota sudah menyiapkan dosis tambahan untuk mengantisipasi kekurangan dari 1.000 dosis vaksin yang disiapkan. Jika warga terus memadati 5 lokasi vaksin, maka Polresta Sorong akan menambah jadwal vaksin dari 1 hari menjadi 2-3 hari. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-75 tahun, Polda Papua Barat targetkan 500 orang di Manokwari mengikuti vaksinasi selama 1 hari yang berlangsung di Mapolda Sabtu 26 Juni lalu. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-75 tahun, Polda Papua Barat menggelar vaksinasi massal yang berlangsung di Malobi Utama Polda Papua Barat Sabtu lalu. Hal ini merupakan transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Antusias masyarakat terlihat mendatangi Polda Papua Barat untuk mengikuti vaksinasi yang digelar serentak oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kabid Dokes Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Sariman kepada awak media mengatakan serentak dilakukan vaksinasi di 34 Polda yang ada di Indonesia dan ini pun diselenggarakan di semua Polres jajaran. Dengan target untuk jajaran Polda Papua Barat sebanyak 4.275 orang, khusus untuk Polda Papua Barat pada Sabtu lalu ditargetkan 500 orang. Sariman menambahkan, vaksin hari ini melibatkan vaksinator dari TNI, KKP, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat, di mana kurang lebih ada 35-45 orang vaksinator yang dilibatkan. Untuk hari ini ya, terima kasih ya. Jadi
Hari ini Polda Papua Barat ya melaksanakan kegiatan vaksinasi massal ya sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT Bayangkara yang ke-75 tahun 2021. Ya. Kegiatan hari ini dilaksanakan serentak secara nasional di 34 Polda. Untuk Polda Papua Barat juga ikut berpartisipasi seperti rekan-rekan lihat ya. Ini pun dilaksanakan di seluruh Polres jajaran. Ya, laksanakan semua. Kita target untuk Polda Papua Barat dan jajaran itu 4.275 sasaran atau orang. Ya, untuk khusus di Mapolda ini kita targetkan minimal 500 sasaran atau orang. Ya, mudah-mudahan target terpenuhi bahkan lebih informasinya. Ya, karena dari data yang masuk itu udah hampir 700 sampai 800 yang terdaftar. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar mau divaksin dan tidak terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang membuat masyarakat menjadi takut divaksin. Ini menjadi acuan buat seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaksanakan vaksin. Ini adalah untuk keselamatan kita semua. Ya. Jangan ada mendengar berita-berita hoaks yang justru membuat mereka takut divaksin. Tidak ada itu. Semua juga masyarakat dunia justru sekarang ini mengejar vaksin itu. Ya, mengejar vaksin itu termasuk yang ada di Indonesia. Saat ini intensitas lajunya penularan COVID-19 di Indonesia ini sedang dalam peningkatan, ya. Saat ini kita sudah tahu di Jawa seperti apa ya dan bagaimana mereka mau divaksin ya, berbondong-bondong mau divaksin. Nah, untuk itu saya minta kepada masyarakat Papua Barat untuk tidak ragu untuk divaksin. Dan ini sarananya ada. Tenda di Papua Barat ini khususnya di Polda ini akan tetap berdiri dalam rangka untuk menunggu dari masyarakat. Begitu juga di Polres Manokwari, di Polres Fakfak, di Polres Kaimana, di Polres Sorongkota, di Polres Aimas, semua kita sudah gelar. Vaksinasi yang digelar Polda Papua Barat ini dibuka secara serentak dan gratis, tidak dipungut biaya. Untuk vaksinasi yang serentak dilakukan di jajaran Polda Papua Barat telah menembus 10.280 orang yang telah mengikuti vaksinasi. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri menghimbau kepada perwakilan di daerah agar dapat mengkomunikasikan program strategis dengan pemerintah daerah. 30 Juni 2021, secara serentak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan secara virtual bagi pejabat administrator, Kepala LPMP, Kepala BP PAUD, dan Dikmas di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri dalam arahannya mengatakan, dengan dilaksanakan pelantikan pejabat administrator diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga program-program prioritas dapat terselenggara di daerah. Karena itu Bapak Ibu para kepala UPT, baik kepala LPMP maupun kepala BP PAUD dan Dikmas perlu memahami betul kebijakan-kebijakan dan program-program strategis kementerian dan sekaligus mampu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikannya dengan para pemangku kepentingan di daerah masing-masing agar kebijakan dan program strategis dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, Kepala LPMP Papua Barat dalam wawancaranya mengatakan beberapa program yang harus segera dilaksanakan yaitu penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2021-2022. Pembelajaran tatap muka terbatas dan juga sekolah penggerak. Pelantikan hari ini adalah mengisi formasi kekosongan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang sekarang itu ada beberapa program yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Yang pertama terkait dengan penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah mulai dilaksanakan baik secara online maupun secara offline. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri pada tanggal 30 Maret kemarin. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, tetapi karena adanya perkembangan wadah COVID yang sangat-sangat besar,
sehingga itu akan disesuaikan. Apabila ada daerah yang zona hijau, itu bisa dilakukan, tapi zona merah untuk sementara dipending sambil melihat perkembangan selanjutnya, dan tetap kita harus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota maupun di provinsi. Apalagi untuk peserta didik, anak-anak kita yang bersekolah di tingkat yang paling bawah, TK PAUD dan SD, itu tidak bisa kita main-main. Nah, harapan dari Pak Menteri itu bahwa yang paling utama harus menjaga kesehatan dan keselamatan, baik peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan kita semua. Dengan dilaksanakan pelantikan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam meningkatkan pelayanan SAR dan juga kemampuan operasi dan pencarian pertolongan bersama pada bencana gempa bumi, kantor SAR Manokwari melaksanakan rakor dan juga latihan SAR bersama potensi SAR Manokwari. Rapat koordinasi dan latihan SAR gabungan bersama bertujuan mensinergikan potensi-potensi SAR yang berada di pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, TNI Polri, dan juga instansi teknis lainnya yang berkaitan erat dengan pencegahan dan juga penanganan bencana, khususnya bencana gempa bumi. Wakil Bupati Manokwari dalam sambutannya mengatakan forum komunikasi yang dilaksanakan merupakan hal yang positif dalam meningkatkan koordinasi antara kantor SAR Manokwari dengan potensi SAR yang ada, sehingga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa antisipasi bencana terus dilakukan dengan selalu melakukan koordinasi. Ini saya berharap agar komunikasi dan koordinasi yang saat ini sudah terjalin sangat baik antara kantor pencarian dan pertolongan Manokwari dengan para potensi SAR di Provinsi Papua Barat dapat ditingkatkan lagi. Koordinasi juga digunakan sebagai forum komunikasi serta saling berinteraksi untuk membahas berbagai permasalahan strategis yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pencarian dan pertolongan serta penyelamatan, khususnya dalam bencana gempa bumi. Kepala Kantor Basarnas Manokwari saat diwawancarai mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi karena Manokwari merupakan daerah yang rawan bencana, sehingga ke depan kita semua dapat mengetahui apa yang menjadi tugas kita bersama. Rapat koordinasi akan dilanjutkan dengan rencana latihan SAR gabungan. Untuk kita ketahui bahwa saat ini walaupun kita di tengah pandemi, makanya kami membatasi untuk jumlah peserta baik di rakor maupun di laksar. Adapun tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini yaitu untuk menyamakan persepsi. Kita ketahui bahwa Manokwari adalah pusat bencana, baik gempa, banjir, sehingga perlu dilaksanakan rapat koordinasi seperti ini agar pelaksanaan operasi ke depan sudah tahu berbuat apa dan kita bisa saling menjalin koordinasi sesama instansi, karena Basarnas tidak mungkin akan melaksanakan kegiatan operasi sendiri, akan melibatkan semua unsur baik dari TNI Polri, dari pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat. Selain raker, juga dilaksanakan pelatihan SAR bagaimana melakukan operasi ketika terjadi gempa bumi dengan melibatkan semua potensi SAR yang ada di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, jaringan internet di Kampung Idor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, sementara ini tidak bisa dinikmati warga secara normal layaknya di daerah lain. Meski infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah di Kampung Idor telah rampung, namun untuk layanan telekomunikasi berbasis internet tidak bisa diakses warga akibat terputus. Terputusnya jaringan internet di wilayah Idor sejauh ini belum diketahui secara jelas apa yang menyebabkan gangguan pada jaringan internet yang dioperasikan oleh PT Excel Axiata tersebut. Seorang warga Idor, Yoel Idorwai, kepada TVRI belum lama ini menyatakan bahwa gangguan internet di kampungnya sudah terjadi sejak lama. Karena itu, Idorwai mengungkapkan warga Idor terpaksa harus menempuh jarak sekitar 14 km ke wilayah Kabupaten Teluk Wendama agar bisa mengakses internet.
Jujur saja bahwa informasi maupun hubungan komunikasi agak terputus. Dengan demikian ya kami selaku pemerintah kampung, saya sendiri sebagai RT, saya minta kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik, mudah-mudahan kami minta kalau bisa jaringan Telkomselnya bisa dibangun. Oh, ini akses internet kemana? Selama ini kalau memang akses internet yang ini tidak bisa, berarti lari ke Werianggi. Itu daerah Wondama ya? Ya, daerah Wondama. Kalaupun jarak dari sini ke Werianggi, terus di sekitar Werianggi itu untuk akses internet itu berapa jauh itu? Itu 14 kilo. 14 kilo? 14 kilo. Idorwai berharap dengan sudah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2021-2024, jaringan internet di kampungnya bisa stabil seperti di distrik-distrik lainnya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.